dengan melihat kapal yang berlayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Azan di Setia Budi Channel. Gimana kabarnya Balat Budi? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya, dan semoga semuanya dilindungi dari wabah yang sedang melanda bumi kita ini. Amin ya robbal alamin. Pas gua SMP, gua dikenalkan di sekolah yang namanya teori heliosentris, yaitu yang mana heliosentris itu bumi beserta semua isinya dalam sistem tata surya itu mengelilingi matahari. Membahas bumi yang bulat dan bumi datar memang tiada habisnya. Ya, pemahaman teori heliosentris ini dikemukakan oleh astronom modern pada tahun 1530-an, yaitu Nicolaus Copernicus, yang mana dia mengungkapkan bahwa matahari sebagai pusat tata surya. Namun, paham teori bumi datar juga itu sudah tercipta sebelum adanya teori yang dikemukakan oleh Copernicus. Pada tahun 1957, Samuel Shenton tidak menerima foto yang dikirim kepadanya, yaitu yang mana bumi memiliki lengkungan atau bumi berbentuk bulat. Dan ia juga mengumpulkan bukti-bukti dan mengumpulkan argumen mengenai bumi datar dan menciptakan teori konspirasi bahwa bumi itu bulat. Dan tidak sedikit orang yang mengikuti teori yang diciptakan oleh Samuel Shenton. Komunitas yang mengikuti Samuel Shenton ini yaitu disebut Flat Earth Society. Dalam video kali ini, gue bakal ngebahas 5 fakta yang menjelaskan bumi itu bulat, yang mana dapat membantah teori-teori bumi datar. Apa aja? Penasaran kan? Sebelum mulai videonya, bagi kalian yang baru gabung, ayo like, share, dan subscribe video ini sehingga kalian nggak ketinggalan video-video yang gue upload berikutnya. Sudah siap? Take your pillow and check this out. Dalam bumi bulat, kapal dapat muncul dari bagian bawah bumi. Kok bisa ya? Salah satu cara membuktikan bahwa bumi itu bulat yaitu dengan kita berdiam di pinggir pantai atau di pinggir dermaga dengan melihat kapal yang berlayar. Ketika kita diam di dermaga atau di pinggir pantai, kita melihat ke ujung horizon pantai, itu terdapat kapal besar yang datang. Yang mana kapal yang datang itu di horizon pantai, pertama-tama ada yang muncul dari horizon pantai, yaitu tiang bendera atau cerobong asap. Kemudian dari tiang atau cerobong asap itu muncul dek kapal. Dan yang ketiga, yang terakhir, muncul semua bagian kapal, yang mana horizon tersebut menjelaskan bahwa adanya lengkungan pada bumi bulat. Jika bumi datar, apakah kapal terlihat keseluruhan? Mungkin. Yang kedua adalah Menara Burj Khalifa. Kok kayak nama artis siapa gitu ya? Menara yang terletak di Dubai ini merupakan landmark kota Dubai. Tidak hanya menjadi landmark, menara ini memiliki predikat sebagai salah satu menara pencakar langit yang tertinggi di dunia. Gedung yang memiliki tinggi 830 meter dan memiliki 163 lantai ini membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kenapa? Karena gedung ini memiliki perbedaan waktu. Maksudnya, kalian bisa menikmati 2 kali senja matahari di sini. Yang pertama, jika kalian menikmati senja matahari di lantai dasar, nah pada saat itu juga jika kalian menuju ke lantai paling atas,
kalian dapat melihat senja matahari yang kedua. Dan tidak hanya itu, jika kalian yang beragama Muslim, di menara Burj Khalifa ini kalian dapat memilih waktu sholat maghrib dan waktu buka puasa. Semakin ke atas, kalian semakin lama untuk menuju sholat maghrib dan berbuka puasa. Dan itu membuktikan bahwa perbedaan waktu yang ada di bumi, sehingga disimpulkan bahwa bumi ini berbentuk bulat. Namun pada bumi datar, bisa nggak sih kayak gitu? Yang berikutnya, gravitasi sebenarnya tidak ada. Emang benar? Sebelumnya kita harus memahami, apa sih arti dari gravitasi? Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang dimiliki antara benda yang memiliki massa di alam semesta. Jadi dalam bumi bulat, gaya gravitasi ini sangat berlaku. Jadi dalam kasus ini, benda yang memiliki massa di alam semesta memiliki gravitasi. Semakin besar massa benda tersebut, atau semakin besar massa benda luar angkasa tersebut, semakin besar juga gaya gravitasinya. Namun, semakin jauh jarak benda tersebut dan semakin ringan massa benda luar angkasa tersebut, akan semakin kecil gravitasinya. Itu sebabnya di bumi kita bisa berjalan, bisa berlari, terus bisa jika yang suka sepak bola bisa bermain bola, bolanya itu dipantulkan. Nah, itu merupakan pengaruh dari gravitasi. Namun dalam bumi datar tidak ada gravitasi sama sekali. Apa jadinya ya? Yang berikutnya, bagaimana sih fungsi GPS? GPS adalah Global Positioning System. Dalam artian, sebuah pemetaan digital yang berkaitan dengan navigasi, peta digital, dan sistem pelacakan yang mana dihasilkan oleh citra satelit. Untuk menghasilkan citra yang dihasilkan dari satelit, setidaknya bumi harus menggunakan 4 satelit. Oleh karena itu, cara kerja satelit harus dikenai pada objek yang bulat. Karena satelit bekerja terhadap objek yang bulat dapat mengkonversikan garis bujur dan lintang menjadi suatu lokasi yang akurat. Kalau bentuk objek atau bumi itu datar, segitiga, persegi, satelit apakah bisa bekerja? Mungkin kesasar kali ya. Yang terakhir adalah bayangan bumi. Kalian ingat tanggal 31 Januari 2018 terjadi gerhana bulan pada saat bulan purnama. Bayangan yang jatuh pada bulan purnama tersebut adalah bayangan bumi yang menutupi seluruh permukaan bulan atau yang disebut dengan umbra. Bahkan Aristoteles pun mengamati bumi dari gerhana bulan yang menunjukkan bayangan melengkung di sekeliling matahari. Nah, jika bumi datar, adakah gerhana bulan atau gerhana matahari? Dan apa penyebabnya? Ya, itulah fakta yang menjelaskan bahwa bumi itu bulat yang dapat menyanggah teori bumi datar. Jika kalian memiliki fakta-fakta mengenai bumi bulat atau fakta mengenai bumi datar, silakan komentar di bawah. Sebenarnya sih, bumi bulat juga dapat disanggah oleh bumi datar jikalau bumi datar memiliki bukti-bukti otentik berdasarkan bukti ilmiah. Sebelum berpisah, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, ayo like, share, subscribe ke channel ini sehingga kalian gak ketinggalan video-video yang gua upload selanjutnya. Gua Azan, sampai ketemu di video selanjutnya.
Cheerio.